Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yang akan masuk ke UAS DSK, yaitu tentang kestabilan Rotherhitz. Jadi di sini kita mau mengecek bagaimana kestabilan dari suatu sistem dengan menggunakan analisa kestabilan dari Rotherhitz. Oke, untuk mereview materi yang telah diberikan di kelas kemarin, jadi kita coba kerjakan beberapa latihan di sini. Jadi tentukan kestabilan sistem berikut. Jadi di sini ada diberikan yang A itu adalah bentuk transfer function dari suatu sistem. Jadi gimana caranya kita mengecek kestabilan dari suatu sistem jika diberikan transfer functionnya. Nah, yang untuk yang B, ini bagaimana kita mengecek kestabilan dari suatu sistem ketika yang diberikannya itu adalah bentuk persamaan karakteristik atau bagian denumerator dari transfer functionnya saja. Oke, kita masuk ke latihan yang pertama. Jadi di sini ada transfer function, yaitu S ditambah 1/S⁻5 dikurang 3S⁻4 ditambah 2S⁻3 ditambah 2S⁻2 ditambah S ditambah 4. Nah, di sini itu kita ketahui bahwa sistemnya adalah sistem orde 5. Untuk mengecek kestabilan dari suatu sistem, jika diketahui adalah transfer function-nya, maka yang kita lihat itu hanya yang bagian denumeratornya saja. Jadi yang numerator itu nggak usah kita perhatikan. Jadi yang kita perhatikan yaitu bagian denumeratornya. Langkah yang pertama itu kita tuliskan dulu bentuk persamaan karakteristiknya. Oke ya. Nah, ini yang kita tulis adalah bagian denumeratornya. Jadi S pangkat 5 dikurang dikurang 3S⁻4 ditambah 2S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah S ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan karakteristik dari transfer function sistem berikut. Nah, kemudian yang harus kita tulis atau kita kerjakan adalah kita menyusun array road-nya. Ya, jadi kita susun array road-nya. Karena di sini sistemnya adalah orde 5, jadi kita mulai menulis array-nya itu dari S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Nah, untuk dua baris pertama di array road, ya, itu kita ambil nilainya dari persamaan karakteristik atau bagian denumerator ini. Nah, kita mulai dari S pangkat 5. Nah, S pangkat 5 itu kan pangkat ganjil. Jadi, yang kita tulis di baris pertama atau yang di baris S pangkat 5 itu adalah koefisien untuk S yang pangkatnya ganjil semua. Berarti ada S pangkat 5, S pangkat 3, sama S pangkat 1. Nah, ini tinggal kita tulis. Berarti koefisiennya itu ada 1, kemudian S pangkat 3 itu 2, sama S pangkat 1 itu 1. Nah, untuk yang baris kedua, itu kan S pangkat 4. Jadi, kita lihat untuk yang pangkat ganjil. Berarti ada S pangkat 4 itu negatif 3. Kemudian S pangkat 2 itu ada positif 2.
Kemudian yang S pangkat 0 nih, S pangkat 0 ya. S pangkat 0 itu masuk ke pangkat genap. Jadi 4-nya kita tulis di sini. Nah, kemudian kita cari bagian yang ini. Nah, ini kita simbolkan misalnya B1 dulu. Kemudian di sini B2. Nah, kita cari B1 tuh rumusnya apa? Jadi B1 sama dengan, kita lihat angka yang di atasnya itu ada negatif 3. Ini negatif 3 kita kali silang seperti ini. Berarti negatif 3 dikali 2 dikurang silang yang satu lagi. Berarti 1 dikali 2. Kurang 1 dikali 2 per angka yang ada di atas B1. Itu adalah negatif 3. Nah, jadi ini kita kerjakan. Jadi negatif 6. Negatif 1 kali 2 negatif 2 per itu jadinya negatif 8 per negatif 3. Nah, ini mau dibikin dalam bentuk desimal atau pecahan nggak masalah. Jadi ini kita tulis dulu 8 per 3. Nah, yang kedua kita cari yang B2-nya. Jadi B2 itu kita lihat angka yang di atasnya apa? 2. Dikali dengan silangnya. Kita kali silang, berarti 2 dikali 1. Dikurang sama yang sebelahnya, 2 dikali 4. 2 dikali 4. Per, karena yang kita cari B2, berarti yang bagian pernya itu angka yang ada di atas B2-nya, berarti 2. Nah, ini tinggal kita kerjakan, jadi 2 dikali 1, 2. Itu negatif 2 dikali 4, jadi negatif 8 per 2. Ini hasilnya negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Jadi untuk B2 itu nilainya adalah negatif 3. Nah, untuk yang ini apakah perlu kita cari? Misalnya B3-nya ini ya. Ini nggak perlu kita cari karena di sini itu kan nggak ada angka lagi, pasti otomatis 0 nanti. Nah, kalau kita cari pun misalnya, jadi B3 sama dengan 1 dikurang 0 itu 0. 1 dikali 0, 0. Dikurang 4 dikali 0, 0. Berarti 0 dikurang 0. Nah, kita tulis dulu ya. Jadi B3 sama dengan, di atas B3 itu ada 4. 4 dikali 0 dikurang 1 kali 0 per. Karena yang dicari B3 berarti angka yang di atasnya yang jadi pernya. Jadi ini kan 0 dikurang 0 per 4. Itu hasilnya pasti 0. Makanya yang di B3 ini sebenarnya nggak perlu kita cari. Karena yang di bagian sininya itu nggak ada nilai lagi. Kalau dia nggak ada nilai atau angkanya 0, pasti di sini nanti hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke bagian yang nih. Tadi B, berarti ini C. C1, C2, C1. Ini aja. C1. Angka yang di atas C1 itu 8 per 3. Dikali 2 dikurang negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3
dikurang, dikali negatif 3 per, karena kita cari C1 berarti angka yang di atasnya 8/3. Ini jadinya apa? 16/3. Negatif ketemu negatif jadi positif. Terus ketemu negatif lagi jadi negatif lagi ya. Negatif 9 per 8/3. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Nah, ini kita samakan penyebut yang ini 16/3 dikurang. Nah, ini kan per 1 ya. Jadi kalau kita mau samakan jadi 3, bagian denominatornya berarti yang di sini kan dikali 3. Yang di atas berarti dikali 3 juga. Berarti 16 dikurang 9 kali 3 itu 27/3. Nah, yang ini itu kita jadikan kali. Kali 3/8. Nah, ini tinggal kita coret. 16 kurang 27 itu negatif 11. Kan udah habis, berarti negatif 11/8 sisanya. Negatif 11/8. Nah, ini kita tulis, kita ganti jadi negatif 11/8. Nah, kemudian kita cari yang C2. C2, angka yang di atasnya itu negatif 3, dikali 4 ya, kali silang, dikurang, ini, dikurang 2 dikali, ini nggak ada berarti 0, berarti 2 dikali 0. Dibagi angka di atas C2 itu adalah negatif 3. Nah, ini 2 dikali 0 kan anggap udah nggak ada lagi. Terus ini tinggal negatif 3 dikali 4 per negatif 3. Nah, ini tinggal kita coret. Jadinya 4 untuk yang C2. C2-nya 4. Ya. Nah, ini tidak perlu kita cari karena di bagian sini dan ini itu adalah nilainya 0. Maka otomatis nanti nilai yang di sini juga 0. Oke. Kita cari yang bagian D1. Yang ini perlu kita cari atau tidak? Nggak perlu ya, karena di sini 0, 0. Berarti kita cuma perlu cari bagian yang D1-nya aja. D1 sama dengan berarti negatif 11/8 dikali 3 dikurang 8/3 dikali 4 per di atas D1 itu negatif 1/8. Berarti di sini kita ganti negatif 1/8. Oke. Di sini jadi negatif 33/8 dikurang 32/3. Ini negatif 11/8. Nah, yang atas itu bisa kita samakan penyebut atau misalnya
Kalian ubah ke desimal aja biar gampang, juga boleh. Nah, tapi kalau kayak gini berarti kita samakan penyebutnya. Berarti ini yang 8 itu bisa kita kali 3, berarti yang atas kali 3 juga. Nah, yang ini itu kita kalikan 8. Ini juga kali 8, biar sama ya bagian denominatornya atau bagian bawahnya. Nah, 33, negatif 33 dikali 3 itu negatif 99 per 8 nanti. Dikurang, sorry, bukan 8. 8 kali 3, 24 ya. Nah, 32 dikali 8, apa tuh, 16, 25, 256. 256. Nah, yang ini tuh kita jadikan kali nih. Jadi kita jadikan kali, syaratnya posisinya harus berubah. Jadi kalau misalnya negatif 11 per 8, itu jadinya negatif 8 per 11. Nah, ini tinggal dicari aja. Jadi ini negatif berapa? Negatif 99 dikurang 256 jadinya negatif 355 per. Nah, ini 24 dikali negatif 8 per 11. Nah, ini kalau mau ya tinggal dikali ke samping juga boleh. Atau yang 24 ini kita uraikan aja. Jadi 8 kali 3, ya kan? 24 itu kan 8 kali 3. Nah, jadi 8 yang di atas sama yang di bawah itu tinggal kita coret. Nah, sisanya apa? Negatif 355 dikali negatif 1 ini ya jadinya. Kan 8 dibagi 8 jadi 1. Jadi positif 355 per 3 dikali 11 itu 33. Nah, ini dapat yang bagian D1. D1 ini 355 per 33. Nah, kalau mau gampangnya ya jadiin desimal aja. Ini S0. Ini nggak perlu ya kita cari karena di sini 0. Oke, yang terakhir kita cari itu bagian S0. E0. Sorry. E1. E1. Jadi E1 tuh apa? E1 sama dengan, berarti yang di atasnya 355 per 33 dikali 4 dikali 4 dikurang negatif 11 per 8 dikali 0, itu hasilnya pasti 0, dibagi angka yang ada di atas E1, itu 355 per 33. Nah, ini karena yang di sini 0, berarti kita lihat, kita nggak usah lihat lagi yang ini, berarti sisa yang ini, 355 per 3, itu bisa kita bagi dengan 355 per 3. Sisa S1-nya itu adalah 4. E1
4. Nah, sekarang kita lihat kestabilan dari suatu sistem itu dari kolom yang pertama ini. Nah, kita lihat dulu, ini ada perubahan tanda atau enggak di kolom yang pertama. Yang pertama ini, dari positif ke negatif. Itu ada 1 kali perubahan tanda. Kemudian yang di sini ada negatif 3 ke negatif, dari negatif ke positif lagi yang ke sini. Berarti ini ada 1 kali perubahan tanda. Nah, kemudian ini ada lagi dari nilai positif ke negatif. Berarti ini ada 1 kali perubahan tanda. Kemudian yang ini dari nilai negatif ke positif ada 1 kali lagi perubahan tanda. Berarti total di kolom pertama itu ada 4 kali perubahan tanda. Mana tulisnya? Di sini aja ya. Kolom pertama ada 4 kali perubahan tanda. Nah, artinya apa? Kalau ada 4 kali perubahan tanda berarti ada jumlah pol di RHP itu adalah jumlah pol yang ada di sebelah kanan bidang kompleks itu jumlahnya ada 4. Nah, kalau ada satu aja pol yang berada di sebelah kanan atau di RHP, berarti sistemnya itu nggak stabil. Nah, ini dia ada 4. Berarti dapat dikatakan bahwa sistem tidak stabil. Jadi ingat ya, kalau ada aja satu pol yang berada di RHP atau di bidang kanan bidang kompleks, sistemnya itu udah dinyatakan tidak stabil. Ini apalagi ada 4 pol yang berada di sebelah kanan. Nah, makanya sistem ini disebut dengan sistem yang tidak stabil. Nah, ini agak panjang caranya. Nah, kita coba untuk contoh yang lebih pendek. Jadi di sini udah dikasih tahu bentuk persamaan karakteristiknya. Jadi PK-nya yang pertama, PK-nya itu adalah S kuadrat ditambah 4S ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita susun array root-nya. Jadi karena dia orde 2, berarti dari S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Nah, tadi untuk 2 baris pertama itu pasti kita dapatkan nilainya dari persamaan karakteristik atau bagian denumerator dari sistemnya. Nah, S pangkat 2 berarti dia pangkat genap. Berarti kita tulis yang pangkat genap, yang ini adalah S pangkat 0 ya. Berarti kita ambil, berarti 1, 4. Kemudian yang S pangkat 1, pangkat yang ganjil berarti cuma ada ini. Ini 4. Nah, yang perlu kita cari cuma yang bagian ini. Kita simbolkan misalnya dengan B1. B1 sama dengan angka yang ada di atasnya berarti 4 dikali silang 4. 4 dikali 4 dikurang dengan yang di sebelahnya. Berarti 1 dikali 0 karena nggak ada angkanya. Karena yang dicari B1 berarti kita lihat angka yang ada di atasnya berarti 4. Makanya di sini per 4. Nah, 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Kalau yang ini, 4 dikali 4 dibagi 4. Nah, ini tinggal kita coret. 4. 4-nya kita coret, sisa 4. Maka untuk S0-nya itu kita dapat nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita cek sistemnya itu stabil atau enggak dari kolom yang pertama. Apakah dia ada perubahan tanda atau tidak.
Nah, di sini semua nilainya itu adalah positif, yang di baris pertama, artinya nggak ada perubahan yang terjadi, atau nggak ada perubahan tanda yang terjadi di bagian baris pertama. Artinya apa? Berarti kalau nggak ada perubahan tanda, dapat kita simpulkan bahwa jumlah pole di RHP itu sama dengan 0. Nah, kalau kayak gitu berarti kita katakan bahwa sistem stabil. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini, diketahui ada sebuah rangkaian closed loop yang punya eh, bentuk atau transfer function seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya K-nya itu ada gain. Kalau misalnya di praktikum, K-nya itu gain. Nah, tapi karena udah digabung ke transfer function, itu jadinya seperti ini. Nah, kalau kayak gini, soalnya itu gimana? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Jadi kita harus menyederhanakan blok diagram closed loop ini. Nah, kemarin udah kita ketahui bahwa kalau misalnya ada blok diagram closed loop kayak gini, jadi ada input yang masuk, kemudian ada fungsi alih, kemudian ada fungsi alih untuk feedback, ada keluaran. Nah, ini kita harus cari apa namanya? Bentuk sederhananya. Bentuk open loop-nya itu gimana? Jadi R S ini CS. Nah, transfer function untuk closed loop-nya itu gimana? Nah, kemarin udah kita di pertemuan sebelum UTS sudah kita pelajari juga untuk cara singkatnya. Dari persamaan ini, kita bisa cari fungsi alihnya kayak gini. Jadi, ada input ya, kemudian ada blok transfer function di sini. Ini ada outputnya, ini C, ini R. Nah, bentuk blok diagram ini kalau kita sederhanakan jadinya gimana? Jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi fungsi alihnya itu jadi fungsi alih yang atas, jadi GS per 1 itu udah pasti nilainya 1. Nah, di sini tanda positif itu kebalikan dari tanda ini. Kalau di sini tandanya negatif, berarti di bentuk penyederhanaannya kita bikin positif. Kalau dia positif, misalnya di sini, berarti di sini tandanya jadi negatif. Ini untuk review aja dari materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini setelah 1 ditambah fungsi alih yang sejajar dengan blok summing point-nya, berarti GS, dikali dengan fungsi alih yang feedback-nya, HS. Nah, kalau kayak gini, itu gimana caranya? Berarti kita pakai konsep yang ini juga. Berarti CS per RS sama dengan ah, yang ini apa? Fungsi alih yang sejajar sama summing point. Berarti kan yang ini. Nah, ini kita tulis dulu di bagian atas. Jadi K per S dikali S ditambah 1, S ditambah 2. Ini ya. Ini fungsi alih yang bagian atas yang sejajar dengan summing point. Nah, untuk yang bagian bawah, ini kita ikutin nih rumusnya. 1. Nah, tandanya tambah atau kurang kita lihat dari yang ini. Berarti kebalikan dari ini. Karena di sini kurang, berarti di sini kita bikinnya tambah. Ditambah fungsi alih yang bagian atas, berarti yang ini tadi. K per S
S tambah 1 dikali S tambah 2 dikali dengan fungsi alih feedbacknya HS. Nah, di sini dia kan nggak ada dikasih tahu misalnya hanya S tambah 1. Tapi lurus aja kayak gini. Kalau dia kayak gini, lurus aja, berarti HS atau fungsi alih feedbacknya itu sama dengan 1. Makanya di sini kita kalikan dengan 1. Nah, ini kayak mana lagi caranya? Nah, sama kayak kita menurunkan yang transfer function untuk rangkaian listrik kemarin, itu kan ada kayak gini misalnya contohnya. C per R sama dengan 1/CS ditambah LS ditambah 1/CS. Nah, ini gimana caranya kita menyederhanakan? Berarti untuk menghilangkan denominator atau pecahan bentuk pecahannya ini, yang bagian atas itu kita kalikan dengan CS, yang bagian bawah juga kita kalikan dengan CS, sehingga dapatlah nanti persamanya tuh kayak gini. Jadi 1/CS dikali CS jadi 1/LSCS dikali CS berarti LCS kuadrat ditambah 1/CS dikali CS jadi 1. Nah, konsep yang ini tuh sama kayak gini. Jadi kita gimana caranya menghilangkan eh, bagian denumeratornya ini. Berarti karena bagian denumeratornya itu adalah S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2, berarti persamaan ini itu kita kalikan dengan itu. Jadi yang atas kita kalikan dengan S ditambah S S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2. Nah, yang di bawah juga. Berarti S kali S ditambah 1 S tambah 2. Nah, ini tinggal kita kalikan. Jadi K per S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2 dikalikan dengan ini, itu kan bisa kita coret. Eh, Yang atas itu kita coret. Sisa K aja. Nah, yang ini 1 dikali ini, jadi angka berapapun dikali 1 ya hasilnya pasti yang ini ya. Jadi kayak misalnya 1 kali 2 pasti 2. 1 dikali A pasti A. Jadi kalau 1 dikali yang ini, itu ya kita tulis aja lagi. Jadi S ditambah 1, S tambah 2. Nah, ini ditambah. Nah, ini K dibagi S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2 dikali 1. Ini kan hasilnya sama, berarti satunya kita hilangkan aja. Nah, kemudian yang ini itu kita kalikan ini. Apa yang terjadi? Berarti karena dia bisa kita coret, hmm, sisa apa di situ? Sisa K. Nah, dapatlah kita bentuk sederhana dari blok diagramnya itu jadi seperti ini. Ini C, ini R-nya. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi ini tinggal kalian kalikan aja. Yang ini ya, coba. Jadi S dikali S kuadrat. Terus dikali positif 1, berarti positif S. Ini yang ini ya, yang ini. Tapi masih ada satu lagi nih, berarti tinggal dikali. S ditambah S ditambah 2. Nah, ini tinggal kalian kali aja. Berarti S dikali S, apa tuh? S pangkat 3. Kemudian S kuadrat dikali 2
ditambah 2S kuadrat gitu ya. Terus S dikali S ditambah S kuadrat. Kemudian S dikali 2 itu jadinya 2S. Nah ini kalau kita sederhanakan jadi S pangkat 3. 2S ditambah S kuadrat jadinya 3S kuadrat ditambah 2S. Kalau yang ini itu hasilnya itu ya. Jadi S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S. Nah, ini kan hasil yang ini aja, sedangkan di sini masih ada ditambah K. Nah, yang kita lihat nanti yang bagian ininya. Kita dapat C per R. Nah, ini domain S-nya nggak saya tulis ya, biar cepat. Jadi K S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S ditambah K. Nah, ini adalah bentuk transfer function yang udah kita sederhanakan dari diagram blok closed loop. Nah, sekarang kita cek stabilannya itu pakai kriteria Rotherhorst tadi. Berarti satu, kita tulis dulu PK-nya atau persamaan karakteristik. Jadi S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S ditambah K sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita susun array root-nya. Karena dia orde 3 berarti kita mulai dari S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ingat, dua baris pertama itu kita dapat dari persamaan karakteristik. S pangkat 3 itu adalah pangkat ganjil, berarti kita tulis yang pangkat ganjilnya dulu. Berarti 3 itu 1, yang S pangkat 1 itu 2. Kemudian yang pangkat genap S pangkat 2 ini sama yang ini itu sebenarnya ada S pangkat 0 ya. Berarti yang ini 3, yang S pangkat 0-nya adalah K. Oke, sekarang kita cari B1. B1 sama dengan angka yang di atasnya adalah 3, kemudian kita kali silang dengan 2, dikurang 1 dikali K per angka yang di atas B1, 3. Itu jadi 6 dikurang K per 3. Ini kita tulis dulu. 6 dikurang K per 3. Nah, yang ini nggak perlu kita cari karena di sini nilainya 0. Jadi pasti nanti hasilnya 0 juga. Nah, yang C1 kita cari. Jadi yang di atas C1 itu kan 6 dikurang K per 3. Kita kalikan dengan K. Dikurang. Yang angka sebelahnya adalah 3 dikali 0. Karena di sini tidak ada angkanya. Berarti kali 0. Per angka yang ada di atas C1. Berarti ini 6 dikurang K per 3. Nah, yang ini nggak perlu kita lihat lagi karena 3 dikali 0 itu pasti 0. Nah, kita tinggal lihat yang ini. Nah, yang di atas sama bawah, ini kan tinggalnya perkalian nih. Yang ini berarti bisa kita coret sama yang ini. Hasilnya tinggal K.
Jadi C1 itu nilainya K. Nah, pertanyaannya apa? Yang dicari itu tentukan rentang nilai K agar sistem stabil. Kita tulis rentang nilai K agar sistem stabil. Nah, syaratnya kan kalau kita mau sistemnya stabil, di kolom pertama ini nggak ada perubahan tanda, ya nggak? Nah, sekarang kita lihat yang ini 1 sama 3 itu kan positif, bilangan positif. Berarti yang di S1 sama S0 itu juga harus positif supaya di kolom yang pertama itu nggak terjadi perubahan tanda. Jadi kalau misalnya di sini jadinya nanti kita cari hasilnya negatif, berarti kan dari positif ke negatif itu ada perubahan tanda. Nah, kita mau sistemnya itu stabil. Berarti di kolom pertama ini itu nggak ada terjadi perubahan tanda. Nah, kalau gitu gimana? Berarti kita lihat yang ini dulu, atau yang ini boleh. Jadi 6 dikurang K per 3 itu nilainya harus positif. Berarti kalau positif itu harus lebih besar dari 0, ya kan? Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti dia kan negatif. Karena kita maunya dia positif, berarti 6 dikurang K per 3 itu harus lebih besar dari 0. Itu kita lihat yang bagian S1-nya. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Berarti 3 dikali 0 nanti. Ini kita kali silang. Berarti 6 dikurang K lebih besar dari 3 dikali 0 itu 0. Kemudian, nah ini K-nya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 6 lebih besar dari K-nya itu negatif ketika kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Nah, atau ini bisa kita tulis juga kayak gini. Kalau kita mau tulis K-nya dulu, berarti K lebih kecil dari 6. Ya, ini dapat nilai K yang pertama. Nah, untuk yang S pangkat 0, berarti K, ini yang S pangkat 1, ini yang S pangkat 0 ya. K-nya kita juga mau nilainya positif, berarti K-nya harus lebih besar dari 0 juga. Nah, sekarang kita udah dapat rentangnya nih. K itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 6. Nah, ini kita bikin caranya kayak gini. Jadi K tandanya gini ya. Jadi bacanya dari K ini. K lebih besar dari apa? Kalau di sini kita pindahin. Jadi K lebih besar dari 0. Kemudian K harus lebih kecil dari 6. Ini rentang supaya sistemnya itu stabil. Jadi kalau kita masukkan K-nya itu satu, satu, itu sistemnya pasti stabil. Misalnya nih, kita masukin yang di sini aja ya. Ini deh, kita coba masukkan 6 dikurang 1/3, itu kan 5/3. Hasilnya masih positif. Kemudian yang ini K-nya 1, positif. Nah, kalau kita misalnya masukkan nilainya itu di atas 6, 7 lah misalnya. Jadi kan kalau yang ini 6 dikurang 7/3 itu jadinya negatif 1/3. Kalau yang K ini oke 7. Tapi yang ini jadinya negatif nih, makanya sistemnya jadi tidak stabil. Jadi kalau misalnya persamaan yang diberikan atau transfer function yang diberikan itu seperti pada blok diagram,
kemudian kita menambahkan gainnya, kita bisa cari rentang nilai gainnya supaya sistemnya itu bisa stabil itu berapa. Jadi caranya kayak gini. Jadi rentangnya itu, kalau untuk sistem yang ini, itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 6. Kayak gitu. Nah, kalau ini sama aja konsepnya kayak yang di sini. Nah, ini saya coba bikinkan array road-nya aja, nanti coba kalian kerjakan sendiri. Nah, berarti karena dia adalah orde 4, berarti kita bikin di sini S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ini dua baris pertama. Hmm. Kita mulai dari pangkat genap, berarti yang ini, sama yang ini. S pangkat 4 itu koefisiennya 1. Kemudian S pangkat 2 koefisiennya ini yang ini semua. Berarti 2 ditambah K koefisiennya itu. Kemudian yang S pangkat 0 koefisiennya ada 10. Kemudian kita lanjut ke yang pangkat ganjil, S pangkat 3. Berarti ada yang ini sama ini. S pangkat 3 itu koefisiennya 4. S pangkat 1 koefisiennya adalah 2. Nah, ini tinggal kita cari aja. B1-nya, B2, C1, sama D1-nya berapa. Nah, nanti setelah dapat perhitungannya, kalian cek di sini. Eh, karena dia di sini positif-positif, berarti nanti untuk permisalan yang kayak gininya, itu juga harus lebih besar dari 0. Karena kita maunya dia sistemnya stabil kan. Dan di sini yang udah diketahui nilainya itu nilainya positif. Berarti yang ke bawahnya dalam satu kolom ini nilainya harus positif semua supaya sistemnya itu stabil. Nah, nanti silakan coba dikerjakan untuk latihannya. Oke, untuk materi yang kestabilan Rutherford mungkin itu silakan dipelajari.